Sebuah paket datang. Kurirnya adalah pria yang sama yang mengantarkan paket sebelumnya. Hae-jin membeli baju, namun ia merasa bajunya tidak cocok. Kemudian ia memesan banyak baju secara online. Hae-jin menerima banyak paket. Kepala Hong mengantarkan puluhan paket untuk Hae-jin. Kurir itu menegur Hae-jin. Ia heran, padahal tubuhnya hanya satu. Mengapa membeli begitu banyak baju? Hae-jin mengatakan ia hendak menghadiri acara di Seoul. Saat Hae-jin mau berangkat ke Seoul, tiba-tiba pria itu ada di depan pintu. Hae-jin terkejut. Dengan percaya diri, Kepala Hong mengatakan untuk pergi bersama ke Seoul sekalian mengantar para nenek. Hae-jin kesal, namun ia juga tidak bisa menolak. Akhirnya Hae-jin, Kepala Hong, dan para nenek pergi bersama. Dalam perjalanan para nenek memakan camilan, namun camilannya terjatuh. Hae-jin kembali kesal. Kemudian secara bergantian, para nenek meminta Hae-jin untuk berhenti di kamar mandi. Hae-jin khawatir terlambat, sedang di sisi lain Kepala Hong memberikan pengertian bahwa para nenek itu tidak mungkin menahan ke kamar mandi. Akhirnya, Hae-jin berkali-kali menghentikan mobilnya. Ia kesal. Semua penumpang sudah turun. Kini hanya tersisa Kepala Hong. Sesampainya di tempat tujuan, Kepala Hong turun. Namun handphonenya tertinggal di dalam mobil Hae-jin. Hae-jin sampai di acara pertemuan alumni. Ia bergabung dengan teman-temannya. Sepulangnya, Hae-jin keluar. Ia terkejut karena Kepala Hong sudah menunggunya. Tanpa sengaja, teman Hae-jin memotret Hae-jin dan Kepala Hong. Rumor pun beredar. Hae-jin mendapatkan pesan berisi foto dirinya. Keesokan harinya, Hae-jin memberi kopi sembari berangkat ke klinik. Ia bertemu Kepala Hong. Hae-jin heran bahwa Kepala Hong juga bekerja paruh waktu di kafe tersebut. Seorang pasien datang. Hae-jin memeriksanya, lalu ia pergi. Sepulang dari klinik, Hae-jin bertemu dengan seorang anak perempuan. Anak itu menitipkan landak mini kepada Hae-jin. Anak tersebut akan mengambil kembali landaknya jika temannya mendapat juara kelas di sekolah. Kepala Hong datang dengan seorang nenek di punggungnya. Nenek tersebut sedang sakit gigi. Kemudian Hae-jin memeriksanya. Hae-jin menyarankan nenek tersebut melakukan implan gigi. Namun nenek tersebut tidak mau. Hae-jin mengatakan diagnosanya dengan jujur, juga menyampaikan biaya pengobatan yang cukup mahal. Nenek tersebut marah dan tidak mau mendapatkan perawatan. Kepala Hong menegur Hae-jin. Dia tidak suka dengan cara Hae-jin menyampaikan diagnosa kepada nenek. Namun Hae-jin menyesalkan alasan mengapa Kepala Hong harus menyalahkan Hae-jin. Padahal Hae-jin hanya menginginkan agar nenek tersebut sehat dan tidak membuat anak-anaknya khawatir. Kepala Hong mencoba membujuk nenek untuk berobat. Namun sang nenek kesal, ia kokoh tidak mau. Hae-jin berbicara dengan sahabatnya. Sebuah panggilan telepon datang dan telepon tersebut dari Kepala Hong. Ia meminta Hae-jin untuk menemuinya. Mereka berselisih, lalu Hae-jin pergi. Keesokan harinya Hae-jin makan bersama sahabatnya. Namun Hae-jin terus mengkritik bahwa masakannya alot. Ia teringat dengan nenek yang sakit gigi. Hae-jin mendatangi rumah nenek itu. Ia mendapatkan makan siang. Sambil berbicara dan bercerita, Hae-jin membujuk nenek untuk dapat berobat dan memberikan keringanan biaya. Hae-jin mengatakan ia ingin nenek dapat menikmati lebih banyak makanan seperti dirinya. Keesokan harinya nenek tersebut datang ke klinik gigi Hae-jin. Kemudian ia mendapatkan perawatan gigi. Saat Hae-jin mencuci kepalanya, listrik padam. Hae-jin menghubungi Kepala Hong dan meminta bantuan kepadanya. Kepala Hong datang, Hae-jin membuka pintu. Kepala Hong segera menyalakan lilin lalu memeriksa listrik. Ternyata listrik mati berasal dari pusat. Hae-jin meminta Kepala Hong menemaninya. Hae-jin memberinya es krim dan memakannya bersama. Mereka saling bercerita. Setelah es krim Kepala Hong habis, ia berpamit pulang. Hae-jin mengantarkan ke pintu. Ia terkejut ternyata sepatu Hae-jin yang hilang ketemu dan dikembalikan oleh Kepala Hong. Hae-jin gembira, tiba-tiba lampu pun hidup. Berakhir sampai di sini, cerita dilanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih.